Halo Nanda, selamat Nah, sore. Gimana sinyal dari bagus, Pak. Kalimantan? Iya, Ya, dari jelas, jelas. Kalimantan. Oke. Wah, suaraku, Bapak, suaraku jelas, suaranya. ya, ya jelas, jelas. Cuman agak, ini sih Pak, agak putus-putus dikit. Oh, Iya, sekarang gimana? Oke, sekarang. oke. Putus-putus gitu, Pak. Masih putus-putus gitu. Oh, masih mutus-putus. Iya. Waduh. Halo, satu, dua, tiga. Halo, halo, masuk. Masih ini ya, belum ini ya, Belum belum terlalu lancar. stabil. Ah, ah, Iya, ah. delay. Wah. Ya, teman-teman, sore ini kita akan membicarakan tentang naskah kehidupan. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita ada Pak Philip Triatna. Halo, Pak. Yeay. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, ini kita lagi tes ombak dulu, agar nanti pembicaraan kita menjadi lancar, nggak putus-putus. Jadi apa yang Pak Philip Triatna sampaikan juga bisa diserap dengan teman-teman, tidak setengah-setengah ya, Pak. Ya, sip. Nah, oke. Sekarang sebelum mulai, saya membacakan sedikit CV dari Pak Philip Triatna agar teman-teman tahu lebih lanjut mengenai Pak Philip Triatna. Nah, nama lengkapnya Pak Philip Triatna, lahir di Cianjur 13 November 1976. Bapak orang Cianjur. Ya, aku maha kabarna. Mana orang Sunda? Sunda tuh. Mana ya teman-teman yang orang Sunda? Heeh. Nah, Bapak ini, Pak Philip ini merupakan penulis buku yaitu Kembali Berdetak, itu menurut 2010, dan Naskah Hidupku tahun 2012. Dan Bapak juga, Pak Philip Triatna juga fokus berkarya dalam menciptakan alat belajar dan pengembangan karakter positif dengan kreatif sejak 2011 hingga sekarang. Dan menciptakan board game, pernah ini ya Pak, bekerja sama dengan Master Chef Indonesia Pak ya? Iya, bikin board game Nah, Yuk Masak. ya, Yuk Masak judulnya ya, board gamenya. Iya. Dan Pak Philip juga merupakan membuat sketsa video kartun menarik untuk alat pembelajaran. Itu pernah bekerja sama dengan UNICEF dan Kementerian Kesehatan. Benar begitu, Pak? Iya. Iya, Ya, Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Anak, Perlindungan Anak, ya dan lain-lain. oke. Dan ada EduCard Game juga. Itu juga pernah membuat untuk Kementerian Pengembangan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Ya. trainer Real Life Academy, dan pembina komunitas-komunitas serta rehabilitasi, ya Pak. Ya. Pokoknya pembicaraan kita kali ini keren banget ya guys. Oh, sama yang lain bagus. Nah, Iya. uh, mungkin teman-teman udah melihat playernya ya, bahwa pembahasan kita kali ini mengenai tentang apa namanya, naskah kehidupan. Nah, mungkin bisa langsung saja Pak, mengapa Bapak mengambil tema tentang naskah kehidupan ini? Bisa langsung dijelaskan? Iya, wah. Jadi naskah hidup itu buku ya, bicara tentang buku yang kita tulis ya. Itu bicara tentang masa lalu, masa kini dan masa depan kita Ya, ya. sejarah hidup Jadi ya. ya, jadi naskah hidup bicara tentang seluruh hidup kita ya. Mhm. Jadi saya nggak bilang masa depan lebih baik dari kita, tapi menurut saya masa lalu, masa kini, masa depan adalah sesuatu yang ya salah satunya nggak boleh hilang dari hidup kita supaya hidup kita Mhm. bisa maksimal, supaya hidup kita bisa ya bertumbuh dengan baik. Saya pikir masa lalu, masa kini, masa depan adalah sesuatu yang sangat penting ya. Iya. Nah, Saling bersambungan bicara ya Pak. iya. Kan soalnya ada yang bilang, oh masa depan lebih penting dari masa lalu. Ada yang bilang masa Hmm. lalu lebih penting dari masa depan. Saya pikir saling mendukung satu dengan yang lain, ya.
saya pernah baca dari salah satu seniman terkenal namanya Picasso, ya. Ya. Picasso bilang bahkan dalam seni itu nggak ada bicara masa lalu masa depan karena selalu kekinian, ya. Ya. Nah, saya pikir topik tentang naskah hidup itu sesuatu yang sangat penting yang saya bisa share nanti kepada teman-teman, ya. Nah, sebenarnya kalau bicara naskah hidup itu ada 4 manfaatnya, ya. Ya. Yang pertama hidup kita lebih dikenal, ya, sama orang-orang terdekat, ya. Jadi kita lebih Ya. dikenal sama sahabat kita lebih dikenal sama orang tua kita lebih dikenal sama eh, ya kakek nenek kita, ya teman-teman kita, ya. Nah, saya percaya kan kalau ada iklan ya dulu ya, kalau nggak kenal maka nggak sayang katanya. Ya. Ya, jadi naskah hidup itu membuat kita lebih dikenal, ya, karena kita menulis kalau bicara masa lalu itu bicara apa yang sudah kita lalui, terus bukan hanya bicara kita juga, kita belajar apa dari orang tua kita belajar apa dari kakek nenek kita, ya, jadi hal-hal baik yang pernah kita lewati, kegagalan yang kita pernah lewati, nah kita belajar apa dari masa lalu, ya, nah kita tulis, ya. Nah, ketika kita tulis, ya, banyak orang jadi lebih mengenal kita. Oh, misalkan masa kecil kita seperti apa, ya. Jadi ketika teman-teman kita membaca naskah hidup kita, mereka jadi tahu, oh ternyata Philip ini masa kecilnya seperti ini, ternyata orang tuanya seperti ini, oh ternyata dia pernah melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Oh kalau hidupnya sekarang ya lebih baik, oh ternyata dia sudah melewati masa-masa yang tidak mudah di masa kecilnya dan seterusnya. Oh ternyata orang tuanya seperti apa, ya. Jadi kita lebih dikenal sama orang-orang terdekat, ya, karena kita menceritakan, ya, apa yang sudah kita lalui di masa yang lalu kita, ya. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, ada satu pertanyaan yang biasa saya ajukan di training atau seminar atau di banyak pertemuan, ya. Nanti mungkin Nanda apa bisa jawab. Nanda punya kakek nenek kan? Iya, tapi udah nggak ada. Udah nggak ada ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini pertanyaan buat semua yang ngelihat. Ada yang tahu nama orang tua dari kakek nenek Nanda? Atau nama orang tua dari kakek nenek orang-orang yang lihat acara sore hari ini? Ya, nah, tahu nggak namanya? Nggak tahu ya? Genealogi diri sendiri aja nggak tahu gitu ya. Iya, iya. Iya, ya, iya. Di mana-mana memang ada banyak orang kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Ya. Banyak orang sempat ngomong, Mas, ya, kayaknya pertanyaan Pak Philip kejauhan katanya. Kok nanya nama orang tua dari kakek nenek? Ya. Nah, tapi sebenarnya nggak jauh, Nanda. Ya. Misalkan gini, saya berandai-andai ya, misalnya menjadi kakek nenek, ya. Nah, seorang kakek nenek, ya, pasti sayang sama cucunya, betul nggak? Yap. Ya, kakek nenek sayang sama cucunya, pokoknya yang cucunya mau dia kasih, ya, terutama kasih sayang dia kasih sama cucunya, ya. Tapi yang menarik, ketika cucunya besar, dia menikah, dia punya anak, ya, dia nggak kasih tahu ke anaknya nama dari kakek neneknya, ya. Nah, ini kalau ya ini bukan menjadi harapan kita semua ya. Ini bisa kejadian, ya, bisa terulang, ya. Ya, cucu kita, ya cicit kita dan seterusnya, ya. Nah, itu baru bicara nama. Ya, belum bicara tentang perjuangan hidup, cita-citanya, apa yang sudah dilalui, ya. Padahal itu satu warisan yang sangat berharga menurut saya. Ya, perjuangan kakek nenek kita, perjuangan kakek nenek kita punya orang tua, perjuangan orang tua kita. Nah, saya pikir itu salah satu warisan yang paling berharga, yang kita nggak boleh lupa. Ya, yang lebih dari nama.
ya. Ya. Nah, itu bicara tentang nilai-nilai, itu bicara tentang value ya yang kita mau turunkan kepada generasi di bawah kita, ya. Mhm. Nah, nah, kenapa banyak orang bisa dilupakan ya namanya, hidupnya, cita-citanya, perjuangannya. Nah, salah satunya karena mereka nggak menulis gitu, Randa. Benar. Mereka nggak nulis, ya. Misalkan saya sendiri nggak tahu tuh cita-cita dari kakek nenek saya, ya, harapan-harapannya, ya, perjuangan waktu dia masa kecil, karena dia nggak sempat nulis dan bukan seseorang yang gampang cerita gitu sama cucunya, ya. Mhm. Padahal dia orang yang sangat baik, gitu. Nah sekarang orangnya sudah almarhum, sudah tidak ada, ya. Nah tapi saya nggak bisa ambil apa ya warisan perjuangan dari hidup mereka, gitu. Ya. Nah saya punya mimpi ya suatu hari hidup kita nggak seperti itu, ya. Kita mau hidup kita suatu hari ya generasi di bawah kita, bukan hanya bicara anak cucu kita tapi generasi di bawah kita pernah dengar gitu ada seseorang ya hidup kita yang punya impian, punya cita-cita, yang punya mimpi yang besar buat keluarga, buat lingkungan, buat bangsa, ya. Nah itu saya pikir akan memotivasi banyak orang, ya. Nah nah naskah hidup adalah sesuatu yang penting, ya. Ya, jadi ketika kita menulis itu membuat kita suatu hari bisa lebih dikenal, ya. Nah, itu kan bicara jauh ya. Nah, sekarang misalkan gini, eh, ketika saya menuliskan naskah hidup, ini naskah hidup, ini bukunya, tinggal satu-satunya, belum dicetak ulang. Ya, nanti teman-teman bisa nulis di buku sendiri, ya, tidak harus punya buku ini, ya. Nah, di naskah hidup ini bicara tentang seluruh hidup saya, cita-cita saya, perkataan orang tua yang saya nggak pernah lupa, ya, saya belajar apa dari papa mama saya, ya, saya tulis di sini, ya. Jadi ketika istri saya, Kak Juli, ya, baca naskah hidup saya, dia tahu masa kecil saya seperti apa, mimpi saya, cita-cita saya seperti apa, ya, terus kata-kata dari orang tua saya seperti apa, dia jadi tahu gitu, Nanda. Jadi istri saya lebih kenal saya, Mhm. ya. Nah, Iya. ya begitu juga kalau misalkan Kak Juli punya naskah hidup, saya jadi lebih kenal Kak Juli juga, ya. Saya jadi tahu mimpi dia seperti apa, masa kecilnya seperti apa, ya harapan-harapannya seperti apa, terus dia belajar apa dari orang tuanya, dia belajar apa dari kakek neneknya, yang dia tulis, ya. Jadi Mhm. ketika saya baca, saya lebih kenal dia. Ya, jadi saya Iya. lebih menghargai dia, saya lebih sayang sama dia, saya lebih respect sama dia, ya. Nah, jadi kalau suami istri lebih saling mengenal, ya hubungannya pasti lebih baik, ya, lebih mesra, ya, hubungannya bisa lebih langgeng, ya. Nah, begitu juga kalau orang tua, misalkan orang tua menuliskan naskah hidup, ya, dan kita baca tentang perjuangan dari mereka, masa kecil seperti apa, mungkin masa-masa dia pernah mengalami masa-masa sulit, gimana keluar dari masa sulit. Nah, dia catat. Nah, jadi saya sebagai anaknya belajar banyak dari orang tua saya. Ya, jadi saya lebih respect sama orang tua saya. Oh, ternyata orang tua saya dulu susah. Oh, ternyata pernah dalam satu titik nggak punya rumah, ya harus kontrak dari satu rumah ke rumah yang lain. Ya, nah saya jadi belajar banyak dari orang tua saya. Ya. Nah, jadi Oh, iya. intinya ketika menuliskan naskah hidup, ya suami istri bisa lebih dekat satu dengan yang lain. Kita jadi semakin kenal. Ya kalau orang tua menulis naskah hidup, kita jadi lebih kenal orang tua kita, ya. Nah, ketika orang tua baca naskah hidup kita, jadi dia lebih memahami kita, ya. Jadi hubungan suami istri lebih baik, hubungan anak sama orang tua lebih baik, ya. Begitu juga kalau kita punya sahabat, ya, sahabat membaca naskah hidup kita, ya naskah hidup saya misalkan. Nah, jadi dia lebih kenal saya lebih dekat, ya. Jadi dia nggak kenal saya bukan hanya di permukaan, tapi dia lebih dalam kenal saya. Mhm. Nah, jadi naskah hidup membuat kita lebih dikenal, ya. Nah, jadi saran saya nanti, ya ini kan salah satu manfaat menuliskan naskah hidup lebih dikenal. Jadi nanti teman-teman bisa menulis ya di buku masing-masing tentang apa yang sudah dilalui, ya. Iya. Belajar belajar apa di masa lalu, ya.
ya pengalaman sendiri atau pengalaman apa belajar apa dari orang tua, belajar apa dari kakek nenek. Nah, kita catat di sini, ya. Nah, Begitu yang pula kedua, ya. seperti kayak Nah, kita nih, misalnya kayak ini ya keadaan kita nih lagi nggak baik-baik aja karena corona. Mungkin ke depannya kita bisa ceritain lagi apa kepada anak-anak kita gitu kan. betul. Betul. Kalau nggak ditulis, ini warisan pengalaman yang luar biasa ini akan dilupakan. Hilang. Jadi akan hilang, ya. Anak cucu kita nggak pernah belajar apa-apa karena ya kita nggak menulis. Jadi menurut saya ini salah satu buku terbaik setelah kitab suci, yaitu buku yang kita tulis buat anak cucu kita. Betul banget, Ya, Pak. ya, lebih mahal dari rumah, lebih mahal dari tanah, warisan tanah atau rumah. Ya, tapi bicara tentang perjuangan hidup. Ya. Nah, yang kedua, ya, manfaat dari menulis naskah hidup itu kita jadi lebih bersyukur akan hidup. Ya. Karena kita mencatat beberapa kebaikan yang kita pernah alami. Ya. Ya pasti terlalu banyak kebaikan yang kita sudah terima, ya. Ya, Tuhan baik sama kita, Allah baik sama kita sudah